Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari video praktikum sebelumnya. Ini adalah video praktikum yang session ketiga atau sesi terakhir. Diharapkan nanti setelah video sesi 3 ini berakhir, kalian semua bisa mengumpulkan hasil praktikumnya masing-masing di link Google Drive yang sudah saya sertakan. Hari ini kita mau belajar tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama membuat halaman judul, karena kemarin halaman judul belum kita buat. Kemudian setelah itu memberikan catatan kaki atau footnote bagaimana caranya. Kemudian nanti membuat daftar pustaka, dan membuat yang terakhir itu membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kalau ini sudah semuanya, nanti artinya praktikum kamu siap dikumpulkan. Sebelum materi praktikum kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, mari kita review kembali apa yang sudah kita praktikkan kemarin di video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah memberikan heading di halaman bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga ataupun daftar isi. Jadi ada 3 heading di sini, heading pertama, heading kedua, kemudian heading ketiga. Heading pertama itu untuk bab, heading kedua itu untuk subbab, kemudian heading ketiga itu untuk sub dan subbab lagi. Jadi dipastikan di navigation itu ada urutan seperti ini. Ini adalah heading yang sudah kita buat dari daftar isi sampai lampiran. Jadi kita bisa mudah berganti-ganti halaman. Kita klik di sini. Ini artinya headingnya sudah jalan. Oke, baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu membuat halaman cover. Halaman cover belum kita buat yang kemarin. Kita menuju ke halaman pertama sebelum daftar isi. Ada halaman kosong, di situ halaman cover. Kita taruh covernya di sini. Caranya kita buka yang master praktikum kemarin. Ini bisa kalian copy di sini. Ini di copy. Kemudian kalian paste di sini. Ingat, cara pastenya bukan Ctrl+V langsung, tapi menggunakan ALT+ES supaya formatnya ikut yang dokumen ini. Kemudian pilih Unformat United Code. Oke. Nah, di sini sudah kamu copy paste di sini, kemudian tinggal diperbaiki. Ditengahkan semuanya dari sini. Ini ditebalin bersama. Kemudian insert gambarnya. Bisa kecilkan, ngecilin dari sini, dari pojok kiri, pojok kanan bawah, ditarik ke atas begini. Oke. Kemudian kalian tengahkan. Ini ditengahkan pakai tab. Ini bisa menggunakan nama kalian ya. Ini nama kalian di sini, biar ketika nanti dikumpulkan saya mudah untuk mengoreksinya. Kemudian sama ini ditengahkan juga, kemudian di bold. Oke, untuk halaman cover sudah selesai. Kemudian berlanjut ke
bab pertama. Untuk materi bab pertama itu silakan kalian copy juga dari master praktikum. Misalkan rumusan masalah bisa kalian copy di sini. Dari rumusan masalah master praktikum ini bisa kamu copy dari situ. Sama masternya AET ES. Jika kalian sudah praktekkan di sini, kemudian langkah selanjutnya adalah menyamakan supaya paragraf yang ini formatnya itu sama dengan paragraf yang ada di paragraf latar belakang. Caranya supaya cepat bagaimana? Kamu arahkan kursornya di bagian paragraf latar belakang sini, kemudian di format painter, kemudian nanti ditaruh di sini kursornya. Nah, secara otomatis format paragraf yang ada di latar belakang ini sama dengan rumusan masalah. Secara otomatis nanti tinggal dirapikan ini ya. Nah, begitu. Jadi untuk kontennya, paragrafnya seperti ini tadi, silakan kalian copy paste dari master praktikum biar supaya cepat gitu. Tinggal kamu latihan untuk mengatur heading dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin memberikan satu contoh bagaimana membuat labeling pada tabel. Misalkan saya copy tabelnya dari dokumen master praktikum di sini. Saya pilih tabel ini satu saja. Kemudian saya pastekan di dokumen praktikum saya ini. Nah, kemudian untuk langkah labelnya bagaimana? Sama seperti labeling pada gambar. Caranya ini di blok dulu. Kemudian kamu lari ke reference, kemudian insert caption. Kemudian ini dipilih yang tabel. Kalau di teman-teman belum ada tabel, misalkan bisa aja dulu, silakan di new label, kemudian ditambahkan tabel. Begini di OK. Ini pilih yang tabel, kemudian numbering, pilih include chapter number, kemudian ini pilih heading 1, kemudian ini yang period, kemudian di OK. Kalau sudah ini kemudian posisinya perhatikan, kalau tabel itu posisinya keterangannya labelnya ada di atas ya, kalau gambar itu ada di bawah. Kita pilih yang above cell item karena di atas, kemudian di OK. Nah, kalau sudah dia akan muncul seperti ini. Ini tinggal kamu atur saja. Ini rata tengah, kemudian fontnya 12, di bold, italiknya dihilangin. Tuh, kemudian ditulis. Kemudian ini hitam warnanya. Kemudian kamu tulis. Contoh tabel 1. Oke. Nah, begitu. Jadi penomoran pada tabel ini, tabel 1 itu akan secara otomatis bila headingnya sudah kamu atur. Jadi ini kan letaknya di bab 1 dan tabel pertama. Jadi di sini tabel 1.1. Ini sama dengan halnya ketika kamu paste, ketika kamu copy dan letakkan di tabel kedua, misalkan ya, ini kamu copy saja, misalkan kamu taruh di bab 2 di tinjauan pustaka. Di sini kamu taruh di sini, misalkan paste di sini. Kemudian ini tinggal kamu rubah aja, di blok dulu, kemudian diklik kanan, kemudian update field. Nah, dia akan secara otomatis berganti. Jadi tabel 2.1 karena dia di bab 2,
dan tabel pertama. Ini sama juga ketika kamu paste di bab 3. Misalkan di sini ya. Kamu paste di sini. Ini di blok dulu, kemudian kamu klik kanan, kemudian update field. Nah, ini akan jadi tabel 3.1. Nah, seperti itu labelnya. Selanjutnya bagaimana kita memberikan footnote ataupun catatan kaki pada sebuah paragraf. Jadi misalkan kita ke latar belakangnya, di sini ada paragraf ini. Misalkan paragraf itu mengutip dari referensi paper, langsung kita ambil paragraf itu, kemudian saat kita tempelkan di naskah kita. Kemudian bagaimana kita memberikan serta footnote-nya. Caranya di ujung paragrafnya kita taruh kursor di ujung paragraf, kemudian pilih insert footnote. Kemudian nanti di sini akan tampil. Nah, silakan dituliskan di sini, misalkan Muhammad Iqbal. Jadi kamu bisa menuliskan catatan kakinya di sini. Selanjutnya bagaimana kita memberikan daftar pustaka pada naskah kita. Kita ke halaman daftar pustaka dulu. Nah, di sini kita akan menuliskan daftar pustakanya. Caranya bagaimana? Caranya kamu ke referensi ini, kemudian pilih insert citation. Jadi jangan salah ya, di sini ada insert caption, itu untuk labeling gambar dan tabel, kemudian ada insert citation. Yang kamu pilih insert citation, misalkan diklik kemudian add new source. Nah, di sini ada pilihan type of source, itu bisa dari buku, maksudnya sumbernya itu bisa dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Nah, kamu pilih buku ini. Kalau misalkan daftar pustakanya dari buku, author ini adalah pengarangnya atau penulisnya, misalkan saya Muhammad Iqbal. Kemudian title-nya apa, misalkan aplikasi komputer. Kemudian tahun terbitnya berapa, 2018 misalkan. Ini kotanya di mana, misalkan Oku Timur. Kemudian penerbitnya siapa, kita tulis misalkan STKIP Nurul Huda. Nah, ini silakan di OK. Ini jika sudah di OK, maka akan keluar seperti ini. Ini silakan di blok, kemudian kamu hapus saja. Kemudian untuk memunculkan bagaimana? Untuk memunculkan silakan ke reference, kemudian di bagian insert citation ada di sampingnya bibliografi. Nah, di sini silakan diklik, kemudian pilih salah satunya. Jadi di situ akan otomatis tertata bagaimana penulisan daftar pustakanya. Misalkan saya pilih dari yang nomor 2 ya, biasanya klik, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, ini kita hapus, rambutnya seperti ini kita hapus. Oke, jadi nanti muncul langsung otomatis seperti ini. Kalau kamu pengen menambah ya ditambah di insert citation ini tadi, di add new source, kemudian di OK, kemudian munculkannya bagaimana di update citation. Kalau kamu ada tambah lagi silakan di insertkan lagi, kemudian di update citationnya. Dan begitu untuk menambahkan daftar pustaka. Ini silakan dirapikan dulu. Saya rapikan atas.
Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat daftar isi. Kita menuju ke halaman daftar isi. Untuk membuat daftar isi yang kalian perlu ingat adalah bab dan subbabnya sudah kalian heading, baik heading 1, heading 2 atau heading 3. Karena kalau yang belum di heading maka tidak akan muncul di daftar isi. Dan untuk yang daftar gambar dan kemudian daftar tabel itu yang akan keluar hanya yang di labeling otomatis. Kita mulai dari daftar isi dulu. Daftar isi bagaimana untuk memunculkannya? Kamu letakkan kursornya di sini, kemudian pilih yang di reference, kemudian table of content. Nah, kamu pilih yang atas sendiri. Nah, seperti ini. Nah, dia akan otomatis ada. Ini tinggal kita rapikan. Ini kita hapus. Ini juga angka 1-nya kita hapus. Angka 2-nya juga kita hapus. Angka 3-nya juga begitu. Kita hapus. Ini angka ya, ini ada 4 ya. 4 ini silakan di normal saja. Ini di normal saja biar hilang. Oke, kemudian kembali ke daftar isi. Ini tinggal diupdate. Oke, begitu. Jadi muncul nanti. Ini tinggal dirapikan lagi. Dihapus angka 1-nya. Angka 2-nya juga begitu, dihapus. Angka 3 juga sama, kita hapus. Nah, ini daftar isinya sudah otomatis terbentuk seperti ini. Jadi yang sudah kamu heading, diatur headingnya maka akan muncul di sini. Itu ya, daftar isi di reference, kemudian table of content gitu. Jadi misalkan ada tambahan lagi, kamu menulis lembar baru di bawahnya ataupun ada halaman baru, tinggal kalian update saja ini. Update field, kemudian update entry table, kemudian di OK. Nanti akan otomatis tambah di bawahnya, tambah ada nomor berapa. Kemudian kita berlanjut ke bagian daftar gambar. Pada daftar gambar ini yang akan muncul adalah yang sudah kita labeling gambar secara otomatis di video sebelumnya. Oke, cara memunculkannya bagaimana? Kamu ke reference lagi, kemudian insert table of figure. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini pilihlah titik-titik. Kemudian caption labelnya kamu pilih gambar. Jadi ada gambar, ada tabel. Jika gambar kamu pilih gambar, jika tabel kamu pilih tabel. Ini untuk daftar gambar, kamu caption labelnya pilih yang gambar. Sudah pilih gambar, kemudian di OK. Gitu. Ada gambarnya cuma satu, karena saya mau contohkan hanya gambar. Ada aja satu gambar. Kalau misalkan kamu nanti ada 3 gambar atau 4 gambar, munculnya nanti yang sudah di labeling ada 4 gambar seperti itu. Kemudian untuk bagian daftar tabel, memunculkannya sama dengan langkahnya sama dengan memunculkan daftar gambar. Ke reference, kemudian insert table of figure, kemudian ini pilih yang tabel begitu. Pilih yang tabel, kemudian di OK. Nah, akan muncul 1, 2, 3 contoh tabel yang sudah dibuat. Ini tinggal dirapikan. Jaraknya 2 spasi. Oke, seperti itu. Silakan dilengkapi nanti. Usahakan sama yang kamu praktekkan di sini sama dengan naskah contoh skripsi yang sudah saya sertakan sebelumnya. Oke, cukup sekian praktikum kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.